Sebagai bentuk kepedulian untuk pendidikan pada anak-anak, sekelompok anak muda di Kota Medan, Sumatera Utara membangun pondok belajar bagi anak-anak marginal. Di sana mereka melakukan berbagai kegiatan seperti bermain dan belajar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa semua warga negara berhak mengenyam pendidikan, termasuk anak-anak. Hal inilah yang menggerakkan sekelompok mahasiswa di Kota Medan membuat Sanggar Pelita. Sanggar ini fokus pada kepedulian akan pendidikan anak-anak marginal di perbatasan rel kereta Medan Deli Serdang. Tempat ini menjadi ruang kelas bagi anak-anak untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Meskipun kegiatan belajar dilakukan di tempat yang sederhana dengan fasilitas seadanya, namun tidak menyurutkan semangat dan kemauan anak-anak di sanggar ini untuk terus menimba ilmu. Begitu pula para relawan Sanggar Pelita, dengan penuh sukacita mereka hadir membagikan ilmu dan kebahagiaan kepada anak-anak. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Teku Muhammad Taslim selaku penggagas Sanggar Pelita. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Bang Taslim, apa kabar? Selamat siang, Bang Andrew. Alhamdulillah kabar baik, Bang. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Taslim dan teman-teman di sana untuk meningkatkan pendidikan ya anak-anak marginal khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini boleh diceritakan Bang Taslim, apa atau siapa yang menginspirasi Bang Taslim untuk membuat ruang belajar mengajar gratis ini untuk anak-anak marginal di sana? Ya, sebelumnya terima kasih Bang Andrew dan para pemirsa Halo Indonesia. Saya menggagas Sanggar Pelita berawal dari momentum saat itu COVID-19. Jadi sebenarnya awal mula kami perpaduan dari dua lembaga sosial, yaitu Komunitas Medan Bernalar dan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai Deli. Hasil perpaduan dua lembaga tersebut, kami membuat program kerja lanjutan, yaitu menciptakan sebuah binaan yang berada di masyarakat pinggiran, namanya Sanggar Pelita. Kemudian dari kawan-kawan menggagas program bahan ajar yang sifatnya non-formal agar menarik adik-adik kita ingin belajar dengan kita sebagai mahasiswa dan pemuda dari lingkungan setempat. Maka saya sebagai ketua dari Relawan Sanggar Pelita dan kawan-kawan relawan lainnya membina adik-adik yang ada di masyarakat marginal untuk peduli terhadap pendidikan dan berusaha membangun karakter adik-adik yang ada di dalam lingkungan tersebut. Oke. Jadi awalnya itu karena adanya pandemi COVID-19 yang memberhentikan segala macam aktivitas kita ya, termasuk adalah sekolah. Untuk itu dari Bang Taslim dan teman-teman berinisiatif untuk membentuk ruang belajar ini. Nah, ini boleh diceritakan kembali pelajaran apa saja yang diajarkan di kelas ini dan hari-harinya. Hari apa saja, Mas? Apakah setiap hari atau ada jam-jam tertentukah di kelas belajar ini? Ya, kita hadir di satu minggu itu cuma sekali aja, Bang Andrew. Jadi kami di minggu dimulai pukul 10 sampai selesai. Dan pelajaran yang kami tawarkan kepada adik-adik sifatnya ada yang materi kreativitas, ada juga membaca, menulis, dan berhitung, calistung. Jadi kami berusaha menjalani kedekatan dengan adik-adik dengan bahan ajar yang mendasar dan membuat sejumlah materi menarik agar mereka juga merasa terhibur dan nyaman belajar bersama dengan kami. Oke. Jadi dibuat sedemikian nyaman agar mereka mau terus-menerus ya datang ke kelas belajar ini. Ini sudah ada berapa banyak murid-murid di sana dan apakah kelas ini betul-betul gratis secara cuma-cuma dibuka sehingga ini semua anak bisa datang ke dalam kelas ini atau ada syarat tertentu? Secara data kita terhitung ada 30 anak murid yang sudah hadir di sanggar kita.
Mengingat kita hari ini sudah ada 2 tempat sanggarnya, Bang Andrew. Oke. Dan semua diisi oleh relawan yang terhitung 35 relawan. Jadi kita pecah menjadi 2 tempat bagian dan diisi oleh beberapa kawan-kawan sesuai dengan bidang-bidang yang telah kita tentukan. Anak-anak kami semua meratakan apapun, tidak ada kriteria khusus yang ingin belajar bersama dengan kita, baik itu secara agama, secara suku, itu kami semua plural sistemnya. Jadi tidak ada mengkotak-kotakan, kami mengajak semua adik-adik untuk agar peduli dengan pendidikan dan ingin belajar supaya masa depan yang lebih baik lagi. Oke, jadi semua boleh masuk ya ke dalam kelas belajar ini. Tetapi apakah ini gratis atau tidak dipungut biaya untuk belajar ke sini, Mas Taslim? Gratis, Bang. Kita tidak ada memungut biaya apapun, baik itu dari alat tulis kita siapkan, atau bahan praktek ajar kita siapkan, alat-alat peraga. Kita tidak pernah memungut biaya sepeser pun kepada adik-adik, karena mengingat juga mereka keterbatasan dalam hal ekonomi, juga strata sosial yang kita sebut ya menengah ke bawah. Oke, jadi betul-betul gratis, tidak dipungut biaya bagi anak-anak marginal yang ingin belajar di ruang belajar ini ya. Kalau begitu, bagaimana untuk biaya administrasi ya, atau biaya akomodasi para guru di sana, kemudian buku-buku, dan juga biaya-biaya yang lain untuk bisa memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana ruang belajar ini. Itu dari mana? Apakah dari uang saku sendiri secara mandiri berkolekan begitu ya, patungan untuk menyediakan semua hal itu, Bang Taslim? Ya. Jadi kegiatan kita ini kolektif kolegial, Bang Andrew. Yang memang biaya ditanggungkan dari kami semua pribadi, terutama, dan alhamdulillah kadang juga ada yang bantu dari luar kami yang memberikan alat tulis, alat peraga, dan bahan-bahan yang sifatnya materi lainnya. Jadi tempo hari ini kami mengeluarkan biaya secara pribadi untuk adik-adik bisa belajar nyaman dan fasilitas lengkap kepada tawaran dari kami, relawan Sanggar Pelita. Oke, jadi betul-betul dari kantong pribadi ya untuk menyediakan sarana prasarana di kelas belajar ini, luar biasa sekali. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke anak-anaknya sendiri, tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak marginal yang sebagian besar datang untuk belajar ke kelas ini. Kalau untuk menarik anak-anak marginal untuk kembali belajar, terutama anak-anak marginal yang sudah mengenal uang ya, karena banyak anak-anak marginal yang mungkin mereka banyak juga membantu orang tuanya bekerja, mencari uang, entah mengamen ataupun berjualan sesuatu. Ini sepertinya agak-agak sulit, Bang Taslim. Bagaimana cara atau pendekatan Bang Taslim dan teman-teman di sana untuk mengajak anak-anak mau kembali lagi belajar? Ya, yang pertama kita perlu tahu dulu gaya dari anak-anak kita yang dibina dalam kegiatan Sanggar Pelita ini modelnya gimana. Jadi kalau memang mereka sudah turun ke lapangan, mencari uang sendiri, juga ada mengamen, mengemis, dan lain sebagainya, kami mengajak secara persuasif, yaitu biasa kami buat hiburan dan ada merchandise yang akan kami kasih, juga kami buat belajar sambil bermain, agar mereka juga bisa mengisi waktu luang selingan setelah kegiatan mereka di luar. Kita tidak mencampuri kegiatan mereka yang sudah berjalan, hari-hari mereka mencari makan di jalanan, tetapi kami relawan bagaimana melakukan pendekatan itu dan menyisipkan sedikit materi pendidikan agar mereka juga peduli dengan dirinya sendiri, dengan masa depannya, terutama bagi kami relawan, pengalaman juga di masa muda hari ini, mensyukuri nikmat yang sudah dititipkan kepada kami, bahwasanya masih ada lagi rupanya orang yang tidak seberuntung kami hari ini berkegiatan di Sanggar Pelita. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada semacam trik ya atau sebuah
siasat agar anak-anak mau kembali belajar harus menggunakan metode bermain sambil belajar agar mereka juga bisa merasakan kenyamanan ya di Sanggar Pelita ini. Baik, lalu bagaimana pertanyaan selanjutnya? Bagaimana perubahan anak-anak sebelum dan setelah mengenal Sanggar Pelita? Bang Taslim, tapi ditahan dulu Bang karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan pemuda inspiratif dari Kota Medan yaitu Bang Taslim. Bang Taslim, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Apakah ada perubahan yang signifikan sebelum dan setelah anak-anak di kaum marginal ya, terutama belajar di Sanggar Pelita ini? Apakah mulai dari karakternya yang berubah signifikan, sudah mulai menjadi lebih santun dan pendidikannya terutama ya? Apakah ada yang betul-betul sangat signifikan terlihat, Bang Taslim? Ya, jadi kita sebelum gerak kegiatan Sanggar Pelita, ada melakukan riset terdahulu. Melainkan kita wawancara dengan anak-anak yang akan kita bina. Ada salah satu dari anak murid yang dulunya kami pernah wawancarai. Adik, cita-citanya jadi apa? Ada jawaban dari adik itu, saya jadi semacam agen narkoba lah, kita bilang. Dan juga ada satu lagi, adik-adik yang perempuan, adik kepengen jadi apa? Cita-citanya, saya kepengen, kita sebutlah yang familiar, mucikari atau pekerja seksual gitu-gitu. Jadi di sana memang rentan seperti yang terjadi hari ini, Bang Andrew, di masyarakat pinggiran tentang hal-hal profesi yang seperti itu. Mereka melihat langsung dan men-trigger dirinya menjadi seperti apa yang ada dalam lingkungannya. Kami berusaha membatasi dan mendobrak gimana cara mindset anak-anak ini bisa berubah. Dan tempo hari ini kami ketemu lagi dengan adik-adik itu. Alhamdulillah merasa sedikit banyaknya perubahan yang kami lihat dari santun dan tutur kata, tingkah laku dari adik-adik. Tadi sudah mulai terlihatlah berubah, Bang Andrew. Baik, jadi mindset yang berubah luar biasa ya. Dari yang sebelumnya mungkin tidak memiliki cita-cita, sekarang sudah memiliki sebuah harapan baru ya, karena sudah mengenal Sanggar Pelita ini. Tadi di tayangan ada beberapa pemuda juga. Itu apakah guru-guru yang mengajar di Sanggar Pelita dan apakah guru-guru tersebut adalah teman-teman dari Bang Taslim juga yang diajak untuk menjadi relawan mengajar anak-anak dari kaum marginal di kelas ini? Ya, itu semua terhitung relawan dan juga ada dari kawan-kawan dari masing-masing relawan yang ikut membersamai kegiatan itu agar berjalan dengan lancar. Saya juga membawa adik kandung saya untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dan dia membawa kawan-kawan yang lain juga tertarik menggerakkan kegiatan belajar mengajar ini di tempat Sanggar Pelita kita. Begitu Bang Andri. Oke, luar biasa sekali. Ini ya di tayangan yang kita sedang lihat, ini adalah sekelompok pemuda yang ikut berkontribusi untuk mengajar anak-anak marginal ya. Dan bagaimana sebetulnya sistem atau kurikulum di kelas belajar mengajar ini? Karena kan untuk memberikan ilmu kepada anak-anak marginal itu tidak sama dengan anak-anak yang ada di sekolah. Dan pendekatannya juga berbeda agar anak-anak marginal ini mau konsisten terus hadir di dalam Sanggar Pelita ini, Bang Taslim. Ya, jadi kita ada membentuk sebuah tim, yaitu divisi 3P yang kami biasa sebut. Pendidikan, pengembangan, pelatihan. Jadi melalui rumusan bidang 3P tersebut, dia merincikan bahan ajar materi apa yang akan kita tawarkan dalam setiap pertemuannya. Jadi memang sifatnya itu non formal, Bang Andrew. Kami mengikuti bagaimana kondisi keadaan yang ada di dalam lingkungan tersebut dan juga menyesuaikan cara masuk kita, strateginya bagaimana. Lantas kami berusaha mencari referensi
yang terkait pendidikan-pendidikan non formal sesuai dengan gayanya mereka. Dan alhamdulillah adik-adik yang hari ini masih belajar merasa nyaman dan grafiknya naik untuk selalu hadir dalam setiap pertemuan kegiatan kita. Luar biasa sekali. Jadi memang sudah diriset sebelumnya untuk menentukan materi-materi apa saja yang akan diberikan sehingga anak-anak marginal juga bisa dengan mudah ya menerimanya. Sejauh ini tentu tidak mudah untuk membina dan memaintenance Sanggar Pelita ini ya. Pasti akan ada banyak hambatan, tantangan, dan rintangan. Sejauh ini apa saja yang menjadi kesulitan Bang Taslim dan teman-teman di sana untuk mengelola Sanggar Pelita ini atau mungkin untuk bisa membuat nyala api dari anak-anak tersebut bisa terus hidup ya untuk terus menimba ilmu di Sanggar Pelita ini, Bang Taslim? Ya, jadi kami mempersiapkan rencana program kerja, bagaimana adik-adik yang kami hadirkan setiap minggunya nyaman dan ingin terus belajar dengan kita semua di sana. Salah satu cara yang akan kami lakukan yaitu dengan mengemas materi-materi bahan ajar yang menarik, dan juga kami selalu menyiapkan ice breaking atau seling waktu setelah proses belajar berlangsung. Kami menyiapkan bahan-bahan ajar, daya tawar baru untuk selalu bisa disenangi, dirasakan rasanya aman. Mereka tentunya akan terus ikut dengan kita belajar bareng di Sanggar Pelita. Terkait masalah apa yang saya hadapi tentu punya sedikit banyaknya hambatan. Tapi bagi saya itu tidak menjadi persoalan besar untuk kita masih memberikan kontribusi pendidikan dan memberikan kegiatan yang sifatnya membangun di tengah-tengah masyarakat pinggiran kita hari ini. Oke, luar biasa sekali. Semoga dengan semua ilmu yang diberikan dari Sanggar Pelita ini bisa menjadi sebuah bekal ya bagi anak-anak yang belajar di Sanggar Pelita untuk meraih impian mereka. Terima kasih Bang Taslim telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Bang Taslim. Salam sehat kembali Bang Andrew, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat aksi menyelamatkan hewan liar. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.